Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Ufaira yang akan menjelaskan apa sih model pembelajaran discovery learning itu. Nah, discovery learning merupakan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencari sendiri konsep, hasil, serta hubungan kausal melalui pengorganisasian yang dilakukan oleh guru. Nah, alih-alih mendengarkan informasi secara pasif, siswa justru berperan sebagai subjek yang aktif untuk mencari jawaban sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik utama. Karakteristik utama merupakan ciri paling menonjol yang dimiliki oleh seseorang, benda, ataupun suatu konsep. Karakteristik ini menjadi hal yang paling mudah dikenali dan biasanya langsung terlihat ketika kita mengamati sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering sekali menggunakan karakteristik utama tanpa sadar. Misalnya saat kita menggambarkan seseorang sebagai ramah atau disiplin, itu berarti kita sedang menyebutkan sifat yang paling menonjol dari seorang tersebut. Karakteristik utama sangat penting karena berfungsi sebagai pembeda. Dengan adanya karakteristik ini, kita bisa membedakan suatu hal dengan hal lainnya secara lebih mudah. Misalnya, kita bisa membedakan air dan minyak, bukan hanya dari bentuknya, tetapi dari sifat utamanya. Seperti air yang mudah bercampur dengan zat lain, sedangkan minyak tidak. Hal yang juga berlaku pada manusia. Setiap individu memiliki karakteristik utama yang berbeda, dan inilah yang membuat setiap orang unik. Selain sebagai pembeda, karakteristik utama juga membantu kita memahami suatu cara lebih cepat dan tepat. Ketika kita mengetahui ciri yang paling dominan, kita tidak perlu lagi menghafal banyak yang karena cukup fokus pada hal yang penting. Misalnya dalam pembelajaran, ketika kita mempelajari suatu teks, kita lebih mudah memahami isinya. Dan jika kita mengetahui karakteristik utamanya, seperti teks biografi yang memiliki ciri menceritakan kehidupan seseorang berdasarkan fakta dan mengandung nilai teladan, karakteristik utama biasanya beberapa sifat khusus, seperti bersifat dominan, mudah diminati, dan cenderung konsisten. Artinya, karakteristik ini tidak mudah berubah dalam waktu singkat dan menjadi identitas dari suatu tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan karakteristik utama, kita perlu melakukan pengamatan dengan baik, kemudian memilih ciri yang paling menonjol dibandingkan ciri lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada sintaks atau langkah-langkah operasional model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk menerapkan model ini di dalam proses pembelajaran di kelas, terdapat 6 bagian formal yang perlu kita lalui. Baik, langkah yang pertama adalah sebagai seorang calon pendidik, kita harus mampu memberikan peserta didik kita sebuah rangsangan atau stimulus. Nah, stimulus ini dapat berupa gambar anomali atau hal-hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya, sehingga hal tersebut nantinya akan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik dan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi masalah atau pernyataan masalah. Dalam kegiatan ini, siswa akan mengajukan hipotesis atau pertanyaan terkait masalah yang ia ingin ketahui atau yang ia ingin cari. Nah, setelah kita mengetahui masalah yang ingin kita cari, selanjutnya kita akan mengumpulkan data atau data collection. Nah, pada tahap ini, sebagai seorang calon pendidik, kita harus mampu mengarahkan peserta didik kita untuk mengumpulkan informasi melalui eksperimen membaca literatur ataupun melakukan sebuah observasi. Setelah mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan masalah yang ingin kita selesaikan, selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan data atau data processing. Nah, semua informasi yang diolah, diklasifikasikan, dan ditabulasikan untuk melihat keterkaitannya dengan masalah yang sedang kita hadapi. Setelah kita mengidentifikasi sebuah masalah, mengumpulkan data, mengelolanya, kemudian kita melakukan verifikasi, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Nah, atau biasa disebut dengan generalisasi. Di sini kita akan merumuskan prinsip atau dalil yang berlaku umum berdasarkan temuan tersebut.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Yang pertama ada kelebihan, meningkatkan kemampuan kognitif dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengetahuan bertahan lebih lama dalam ingatan atau retensi tinggi. Yang ketiga, membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Kemudian ada kekurangan, yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, bisa menimbulkan kebingungan jika arahan guru kurang jelas. Dan yang ketiga, kurang efektif untuk siswa yang memiliki kemampuan dasar yang rendah. Baik, selanjutnya yaitu peran guru. Nah, dalam model pembelajaran ini, guru tidak lagi menjadi sumber informasi utama, melainkan berperan sebagai pendukung proses belajar siswa agar lebih aktif dan mandiri. Guru juga bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan materi, media, dan sumber belajar yang beragam serta menciptakan suasana yang kondusif untuk eksplorasi. Selain itu, guru juga berperan sebagai pembimbing dengan memberikan arahan, pertanyaan pemantik, dan bantuan seperlunya agar proses penemuan siswa tetap terarah. Kemudian di sisi lain, guru juga berfungsi sebagai evaluator yang menilai tidak hanya hasil akhir, juga proses pembelajaran seperti keaktifan, cara berpikir, dan strategi yang digunakan siswa. Dengan peran tersebut, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berpusat pada siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, materi model discovery learning. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua kelak bisa menjadi pendidik yang bisa memberikan semangat belajar kepada semua orang, terutama di sekitar kita.